Penjara. Jika mendengar kata ini, biasanya yang terbayang adalah sebuah tempat yang menyeramkan karena dipenuhi oleh orang-orang yang dihukum akibat berbuat jahat. Ya, pendapat itu memang tidak salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Karena pada dasarnya, penjara adalah sebuah lembaga permasyarakatan, salah satu fasilitas negara yang bertujuan untuk membina orang-orang yang mendapat hukuman. Bisa jadi karena perbuatan atau karena keterlibatan. Tapi memang ada beberapa penjara yang dikenal sebagai tempat menyeramkan. Salah satunya Alcatraz, sebuah penjara yang berada di Teluk San Francisco, California ini dibuka pertama kali pada tahun 1850 untuk kepentingan militer. Tahun 1934, Alcatraz digunakan untuk menampung narapidana kelas kakap. Alcatraz juga dikenal dengan sebutan The Rock karena berada di Pulau Karang. Penjara ini resmi ditutup pada tahun 1963 karena biaya operasionalnya jauh lebih tinggi daripada penjara federal lainnya. Hingga akhirnya kini Alcatraz telah berubah menjadi salah satu tempat wisata di Amerika Serikat. Oke, film berikut berjudul Fortress, sebuah film fiksi ilmiah garapan sutradara Stuart Gordon dengan naskah yang ditulis oleh Troy Ebers dan Steven Spielberg. Film ini rilis di tahun 1992 dengan durasi 91 menit, dibintangi oleh Christopher Lambert, Lauren Lokin, Kurtwood Smith, dan Clifton Collins Jr. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Mari kita masuk ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan kehidupan di masa depan di mana sepasang suami istri yaitu John dan Karen sedang melakukan perjalanan ke Vancouver, Kanada. Keduanya terlihat cemas dan gugup ketika menjalani pemeriksaan. Bahkan John beberapa kali mengingatkan Karen untuk menutupi baju dalam yang dikenakannya. Mereka menyaksikan seorang wanita yang diseret dan ditangkap karena sedang dalam keadaan hamil. Untungnya hal itu tidak terjadi kepada John dan Karen. Mereka bisa melewati pemeriksaan dengan lancar. Sampai akhirnya Karen yang lengah tidak memperhatikan baju dalamnya yang terlihat. Ternyata itu membuat alat pemindai menjadi tidak berfungsi. Tentunya John langsung berusaha menyelamatkan istrinya ketika para petugas mulai bertindak. Pada akhirnya pria itu tertangkap, namun dia bisa tersenyum lebar karena merasa lega sang istri berhasil melarikan diri. Senyum lebarnya bahkan masih terbawa ketika John berada di dalam mobil tahanan menuju ke penjara. Di sana dia bertemu dengan seorang pria tua bernama Kolo yang terus mengoceh tentang nasibnya yang akan dipenjara selama 60 hari. Dan juga Nino, seorang pemuda yang terus menimpali ocehan Kolo. John menjelaskan bahwa dia dipenjara karena sang istri mengandung anak kedua. Itu merupakan suatu hal yang sangat amat dilarang sehingga John mendapat hukuman selama 31 tahun penjara. Mereka dikurung di sebuah penjara dengan keamanan tingkat tinggi bernama Fortress yang dibangun di tengah-tengah padang gurun oleh perusahaan mental. Fortress diklaim sebagai penjara bawah tanah terbesar di dunia yang memiliki 30 lantai. Dijalankan oleh seorang direktur bernama Poe dan dibantu oleh AI yang disebut Z10. AI ini menjalankan seluruh sistem keamanan yang bernama Psychological Security Intelligence System. Para narapidana tidak akan lagi mengenal siang atau malam dan mulai kini pikiran dan tubuh mereka akan menjadi milik mental. Semua narapidana juga akan dibekali dengan sebuah alat yang akan mengendalikan tingkah laku yang disebut intestinators. Benda kecil itu dimasukkan lewat mulut, lalu selamanya akan berada di dalam usus. Jika berani melewati garis kuning, maka perutnya akan sakit. Sedangkan jika melewati garis merah, inilah yang terjadi. Kolo yang mengalami klaustrofobia tiba-tiba saja menjadi panik dan tanpa sengaja melewati garis merah hingga tubuhnya meledak. Selanjutnya, John dan Nino diarahkan oleh Z ke sel yang sudah sangat sempit. Di sana dia berkenalan dengan pria berkacamata bernama D-Day, si brengsek Styx yang menagih pajak, dan Abraham, seorang pria tua pendiam. Meskipun tidak terkunci, namun jangan sekali-sekali mencoba melarikan diri, karena sel itu menggunakan laser sebagai pengaman yang mana siapapun berani melewatinya akan terbakar. Laser perimeter intrusion. Jangan bermimpi, hanya itu yang dikatakan Abraham sebelum mereka semua beristirahat. John yang tidak mengerti hanya mengabaikan peringatan itu hingga akhirnya beberapa menit kemudian dia merasakan sakit yang teramat sangat di bagian perutnya karena telah bermimpi indah. Benar-benar penjara yang kejam, bahkan narapidana dilarang bermimpi.
Shift akan diatur mulai dari jam 10. Para narapidana akan bekerja membangun fortress. Di tengah-tengah bekerja ada orang-orang yang disebut ghost. Itu hanya metafora bagi orang yang telah dihapus ingatannya atau disebut mind wipe. Itulah hukuman bagi orang yang mencoba melarikan diri. Tiba-tiba saja terdengar teriakan minta tolong. Ternyata itu dari Nino yang sedang diperkosa oleh pembunuh kelas berat bernama Mad Dogs, orang yang paling ditakuti di lantai itu. John langsung meninju Styx yang berusaha menghalangi hingga terjadi perkelahian dengan Mad Dogs. Kamera Z yang menyaksikan perkelahian itu langsung menyiksa usus John, Mad Dogs, dan Nino. Lalu mereka dikurung dalam lingkaran laser dengan kondisi berdiri untuk diinterogasi. Melihat Nino yang sudah tidak mampu bertahan lagi dan Mad Dogs yang terus mengancam, akhirnya John mengaku dirinya lah penyebab terjadinya perkelahian. Pria itu diarahkan oleh Z untuk menemui Direktur Poe di ruangannya. Poe sudah mengetahui banyak tentang John, yang ternyata seorang perwira baret hitam dengan segudang tanda jasa. Sayangnya dia mengundurkan diri karena merasa bersalah atas kematian pasukannya. Alangkah terkejutnya John ketika Poe memperlihatkan Karen yang juga berada di dalam penjara. Dan akhirnya pertemuan itu pun ditutup dengan sebuah perintah dari Poe untuk menyakiti usus John dan Karen sebagai peringatan awal. Dari sekian banyak narapidana, hanya beberapa yang menggunakan pakaian warna putih kebiru-biruan. Itu menandakan bahwa mereka adalah orang-orang yang setia dan taat peraturan, sehingga diangkat menjadi orang kepercayaan Poe. Salah satunya adalah Abraham. Pria itu selalu direkomendasikan untuk mendapatkan status bebas bersyarat. John berusaha memanfaatkan hal itu untuk mengetahui lokasi Karen, walaupun awalnya menolak, namun pada akhirnya Abraham menunjukkan lokasinya, di mana rata-rata berisi wanita hamil. Malam itu seorang wanita yang sekamar dengan Karen terbangun merasakan tendangan bayinya. Wanita itu menangis terseduh karena ketika lahir, bayinya akan menjadi milik perusahaan mental. Sesaat kemudian, para petugas pun datang menyeret wanita malang itu ke ruang operasi. Beberapa hari kemudian, Mad Dogs yang tidak puas dengan pertarungan sebelumnya kembali menyerang John. Mereka bertarung cukup sengit dan kali ini Poe memerintahkan Z untuk membiarkan mereka bertarung. John sempat hampir terjatuh, namun dia berhasil bangkit dan menyerang Mad Dogs, sebuah serangan telak yang membuat Mad Dogs benar-benar terpojok. Di saat terakhir, Poe mengumumkan bahwa John diizinkan untuk membunuh lawannya karena sang direktur telah mendapat surat perintah untuk menghukum mati Mad Dogs. Tetapi John menolak dan itu membuatnya mendapat simpati dari seluruh narapidana sehingga membuat Poe marah besar. Semua tahanan meneriakkan nama John sampai Karen yang berada di lantai atas mengetahui keberadaan suaminya. Akhirnya Poe memerintahkan Z agar meledakkan perut Mad Dogs dan membuat usus seluruh tahanan sakit demi membubarkan mereka. Beberapa waktu kemudian, Karen dibawa ke sebuah ruangan untuk menemui John. Karen hanya bisa menyampaikan pesan dari Poe bahwa John harus mau menuruti perintahnya. Tapi tentu saja segala keputusan ada di tangan John, karena Karen tidak mau kehilangan suaminya. Setelah meninggalkan ruangan itu, hukuman John pun dimulai. Diawali dengan menampilkan sesuatu yang indah hingga ke hal-hal yang mengerikan di dalam pikiran John. Seperti bayinya yang baru lahir diletakkan di dalam sebuah wadah. Begitulah proses mind wipe. 3 hari kemudian, Poe mengundang Karen ke ruangannya. Pria itu menjelaskan bahwa John cukup kuat menahan siksaan tersebut karena selama ini tidak ada yang mampu menahannya selama 3 hari. Kemudian Poe secara langsung menyatakan ketertarikannya terhadap Karen. Sang direktur mengharapkan Karen mau menjadi pendampingnya sampai masa tahanan selesai. Tentu saja Karen menolak tawaran tersebut, tapi pada akhirnya dia terpaksa menerima demi menghentikan siksaan yang dialami suaminya. John kembali ke sel dalam tatapan kosong. Didi dan Abraham menjelaskan bahwa John telah menjadi ghost. Pikiran John sudah mati, hanya saja tubuh John belum menyadarinya. Hari demi hari telah berlalu. Karen yang kini tinggal di ruangan Poe terus berusaha mencari kelemahan serta cara untuk mengendalikan Z. Alangkah terkejutnya wanita itu ketika suatu malam dia menemukan Poe yang duduk mendongak ke atas dengan tatapan kosong seolah menikmati. Sang direktur menjelaskan bahwa dirinya adalah manusia yang telah dimodifikasi atau ditingkatkan. Dia tidak makan, minum, atau tidur. Setiap bulannya Poe menerima asupan dari selang-selang yang ditancapkan ke tubuhnya. Itu benar-benar efisien. Mungkin saat ini orang-orang jenis Poe memang masih sedikit, tapi ketika mereka telah menjadi mayoritas, maka tidak akan ada lagi yang namanya overpopulation. Seluruh dunia akan hidup damai tanpa kemiskinan dan kelaparan.
Beberapa bulan kemudian, kondisi John masih tetap sama, tatapan kosong tanpa merasakan apapun. Hanya rekan-rekannya lah yang masih berbaik hati menjaga dan mengurusnya. Abraham menceritakan tentang kondisi Karen yang kini perutnya sudah semakin membesar, serta bisa merasakan tendangan bayinya. Sayangnya, John sama sekali tidak bergeming. Pria itu menitikan air mata, seolah ada sedikit dari pikirannya yang masih tersisa. Kembali ke Karen, dia berhasil memperdaya Poe dengan memberikan minuman yang memabukkan hingga sang direktur pingsan. Kemudian dengan kemampuannya sebagai seorang ahli komputer dalam kemiliteran, wanita itu secara diam-diam mengakses Z lalu memasukkan mimpi yang mampu menarik kembali seluruh ingatan John. Sangat disayangkan, sesaat kemudian Poe telah terbangun sehingga Karen harus menghentikan upayanya menolong sang suami. Keesokan paginya, sebuah keajaiban terjadi. Ternyata usaha yang dilakukan Karen berhasil mengembalikan ingatan John. Namun John harus mendengar sebuah kabar yang tidak menyenangkan dari Abraham tentang keberadaan istrinya di ruang direktur Poe. John memutuskan akan melarikan diri dari Fortress dengan bantuan dari Abraham. Abraham benar-benar tidak suka dengan rencana tersebut karena selain berbahaya, dia juga tidak ingin pengajuan bebas bersyaratnya dicabut. Abraham pun menceritakan rencana John kepada Karen dengan harapan wanita itu akan menghentikan suaminya. Namun sangat mengejutkan, ternyata pasangan suami istri itu cukup kompak. Karen bahkan akan membantu suaminya. Beberapa waktu kemudian rencana pun dimulai dari meneliti alat intestinators milik McDox yang sebelumnya sempat dipungut oleh John sampai mendapatkan denah penjara. Karen berhasil mencurinya dan menyerahkan kristal atau lensa yang berisi hologram denah itu ke Abraham. Sementara itu, Poe mengajukan lamarannya terhadap Karen. Sang direktur meminta Karen menceraikan John. Maka sebagai imbalannya, bayi mereka tidak akan diserahkan kepada Mantell dan John akan dibebaskan. Sebuah penawaran yang cukup menggoyahkan keteguhan Karen. Namun wanita itu meminta waktu untuk memikirkannya hingga besok malam. Akhirnya dengan kemampuan D-Day sebagai mekanik handal, dia berhasil mengetahui segala hal tentang intestinators, serta berhasil mengeluarkan benda itu dari tubuh kelompoknya dengan aman. Abraham menyadari bahwa pengajuan bebas bersyaratnya hanya omong kosong belaka, maka pria tua itu memutuskan untuk ikut dengan John. Nino dan D-Day juga menyatakan keikutsertaannya, bahkan Styx kini juga ikut bergabung bersama mereka. Direktur Poe bersama dengan Z mendiskusikan tentang pengajuan kepada Mantell untuk membebaskan John. Z meminta Poe melihat video yang berhasil direkamnya yang menampilkan Karen dan Abraham bekerja sama mencuri denah penjara Fortress. Itu dianggap sebagai kegagalan Poe dalam menjalankan tugasnya, sehingga Z secara otomatis membuat pengajuan sendiri untuk mendatangkan direktur baru dalam 1 kali 24 jam. Dengan ini, Poe akan dibebas tugaskan dan ditahan di ruangannya untuk sementara waktu. Sementara itu, kelompok John sudah memulai aksinya. Mereka meletakkan alat intestinators di atas pipa pembuangan dan memulai keributan dengan perkelahian. Itu berhasil memancing Z untuk meledakkan intestinators sehingga membuka jalan bagi kelompok John untuk masuk ke dalam pipa. Setelah perundingan singkat, akhirnya Poe mengambil alih posisinya. Sang direktur menyemprotkan gas ke dalam pipa serta mengirimkan para prajurit demi menghalangi kelompok John. Kemudian Poe memergoki Abraham dan Karen yang hendak melarikan diri. Karena intestinators Abraham telah dikeluarkan, maka tidak ada cara lain bagi Poe untuk menghentikan Abraham selain menghabisinya. Kembali ke kelompok John, kedatangan para prajurit benar-benar membuat mereka terpojok. Styx yang tidak mampu bertahan memutuskan untuk menyerahkan diri. Sangat disayangkan keputusan itu hanya membuatnya kehilangan nyawa. Tiba-tiba saja ada sebuah senapan yang masuk ke dalam lubang pipa dan menyemprotkan api. John tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dia langsung menarik si prajurit dan menghajarnya. Sangat mengejutkan, ternyata prajurit itu adalah manusia setengah robot yang dikendalikan oleh Z. John dan kelompoknya berhasil merebut senjata si prajurit. Dengan kemampuan bertempur John sebagai mantan tentara, kelompok itu dengan mudah mengalahkan para prajurit dan menuju ke ruangan Poe. Sebuah aksi yang luar biasa, itu membuat seluruh tahanan bersorak kagum akan keberanian John dan rekan-rekannya. Sangat disayangkan mereka terlambat, Abraham telah tewas, sedangkan Karen telah dibawa oleh petugas ke ruang operasi. John berhasil mengancam Poe untuk mengantarkannya ke tempat Karen, namun Z tidak mengizinkannya. AI itu menganggap Poe sebagai kelemahan, sehingga langsung meledakkan tubuhnya. Sang mekanik handal dan ahli komputer, D-Day, membajak ruang kendali. Meski mati tertembak, tapi pria itu berhasil memasukkan virus yang mengacaukan seluruh sistem Z, sehingga para narapidana pun bisa melarikan diri.
Setelah menjemput Karen, John dan Nino melarikan diri dengan menggunakan kendaraan mentel. Mereka bergegas menuju ke perbatasan Meksiko hingga akhirnya menemukan sebuah rumah kosong. Di sanalah Karen akan melahirkan bayinya. Namun masalah baru tiba-tiba muncul. Zed yang telah pulih mengendalikan kendaraan mentel dan langsung menabrak Nino. Dengan senjata yang masih dibawanya, John mencoba melakukan perlawanan. Sayangnya mobil yang terbakar itu malah meledak tepat di lumbung. Film ditutup dengan menampilkan John yang sangat terpukul atas kematian istri dan anaknya. Tapi ternyata dugaan John salah karena Karen telah lebih dulu keluar dari lumbung sehingga dia dan bayinya selamat. Apakah keluarga John telah aman? Atau mungkinkah Zed yang mengetahui lokasi mereka akan melanjutkan perburuan? Dan tamat. Ya, overpopulation atau lonjakan populasi yang menjadi masalah dunia di dalam film ini. Sebuah peristiwa di mana pertumbuhan penduduk melonjak cepat dalam waktu yang relatif pendek. Biasanya terjadi karena angka kelahiran yang sangat tinggi, sedangkan angka kematian mengalami penurunan drastis yang disebabkan beberapa faktor seperti membaiknya kondisi kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang tinggi jika tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas ekonomi, maka akan menurunkan kesejahteraan penduduk. Dampaknya antara lain semakin tingginya angka pengangguran, kriminalitas, dan memburuknya kondisi sosial. Overpopulation telah menjadi masalah atau mungkin bencana global di film ini. Tidak hanya pengangguran dan kemiskinan, tapi juga kelaparan dan menipisnya sumber daya alam. Oleh karena itu, pemerintah Amerika mengatur tingkat kelahiran dengan cara setiap wanita hanya diberikan satu kesempatan untuk mengandung atau hamil. Ya, nantinya bayi mereka selamat atau tidak, pemerintah tidak peduli. Intinya satu wanita, satu kesempatan untuk hamil. Jika lebih, akan dikenakan hukuman berat, yaitu dipenjara. Menurut saya peraturan ini kurang manusiawi sih. Di sini John ceritanya sudah punya anak tapi meninggal setelah dilahirkan. Dan dari penjelasan John, saya pikir dia mendapatkan pelayanan yang buruk dari rumah sakit. Tapi masa iya puluhan tahun, Bang? Oh ya jelas, peraturan tentang kehamilan sudah sangat ditegaskan di sini. Apalagi John berencana membawa istrinya melahirkan di negara lain. Jadi wajar jika memang dia dihukum 31 tahun penjara. Terus apakah Karen juga dihukum 31 tahun penjara, Bang? Tidak, hukuman bagi wanita jauh lebih berat daripada pria. Mereka akan menjalani operasi untuk diambil bayinya yang mana 99% membuat si ibu kehilangan nyawa. Fortress dibangun di bawah tanah di wilayah padang pasir yang tandus, memiliki kedalaman 30 lantai dengan lantai-lantai teratas dihuni oleh para wanita yang kebanyakan wanita hamil. Bang, bagaimana maksudnya tidak boleh bermimpi? Nah, ini yang bikin Fortress berbeda dengan penjara-penjara lain, menggunakan Psychological Security Intelligence System, yang mana dari penjelasan Poe, pikiran seluruh tahanan adalah miliknya. Menurut pemahaman saya, para tahanan selain dibuat menderita, juga tidak diperbolehkan memikirkan, membayangkan, atau memimpikan sesuatu yang membuatnya bahagia. Jika kedapatan, Zed akan melaporkannya kepada Poe, lalu hukuman khusus akan segera diberikan. Inilah yang terjadi kepada John di awal film. Para tahanan lama seperti Abraham mengaku sudah 40 tahun tidak pernah bermimpi. Lah terus itu gimana caranya biar nggak mimpi, Bang? Menurut Rubin Neyman yang merupakan spesialis tidur dan mimpi dari University of Arizona, seseorang yang tidak bermimpi mengalami kurang tidur. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh seorang psikolog, John S. Antrobus, yang sempat menjadi peneliti tidur di City College of New York, bahwa jika kualitas tidur buruk, maka seseorang mungkin tidak akan bermimpi. Dari dua pernyataan ini, saya tarik kesimpulan, seseorang harus benar-benar merasa tertekan, stres, ataupun lelah agar tidak bermimpi. Sebaliknya, bagi yang bermimpi itu menandakan bahwa dia tidak cukup menderita di Fortress, sehingga harus menerima siksaan yang lebih berat. Manusia seperti Poe ini tidak makan dan minum, walaupun sebenarnya mereka memungkinkan untuk itu. Mereka hanya mendapatkan asupan yang dibutuhkan sebulan sekali, itu sekaligus membuang kotoran, lemak, atau zat-zat beracun lainnya di dalam tubuh, sama halnya seperti Robocop. Meski memiliki sedikit perasaan dan nafsu, tapi para bionik ini tidak bisa kawin, sehingga tidak akan memiliki keturunan. Mereka akan memanfaatkan para tahanan wanita yang hamil diambil bayinya, demi memperbanyak jenis mereka. Pada sebuah scene, ketika Karen hendak mencuri lensa atau kristal hologram, dia mendengar percakapan Poe dengan Zed tentang restock pod atau kapsul. Kemungkinan ini untuk bayi-bayi yang telah dimodifikasi. Dan satu lagi ada peraturan yang melarang keras aborsi. Jadi jika wanita hamil lebih dari sekali, dia langsung ditangkap dan bayinya menjadi milik perusahaan mental. Saya pikir bukannya tidak mungkin jika para bionik ini menjadi mayoritas, manusia-manusia normal atau alami yang menjadi minoritas hanya dijadikan ternak untuk mengendalikan populasi manusia di muka bumi. Bagaimana menurut kalian? Ada lanjutannya nggak, Bang? Oh ada, judulnya Fortress 2 Re-Entry. Nanti kalau ada kesempatan akan saya buatkan juga ya.
Saya hanya mengemukakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film. Tidak ada yang mengetahui benar atau salah selain sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu, mohon maaf jika memang ada kesalahan dari informasi yang saya sampaikan. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!